Kebijakan Fiskal by Muhammad Ali Muhdor dengan dosen pengampu Wardani Purnamasari, SPD, MPDE. Materi pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, belanja negara, dan penerimaan, terutama pajak, guna mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan. Materi kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari kebijakan fiskal antara lain, yang pertama menstabilkan perekonomian, yaitu menghindari inflasi saat ekonomi terlalu panas dan mencegah pengangguran saat resesi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah yang menstimulasi permintaan agregat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang keempat, menciptakan distribusi pendapatan yang adil melalui sistem pajak progresif dan subsidi kepada masyarakat miskin. Dan yang kelima, mengurangi ketimpangan regional dengan membangun infrastruktur di daerah tertinggal. Materi ketiga yaitu instrumen kebijakan fiskal. Ada dua instrumen utama. Yang pertama yaitu penerimaan negara, terutama dari pajak. Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan pajak untuk mengendalikan daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran negara, seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan subsidi, di mana pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang perekonomian. Materi yang keempat yaitu jenis kebijakan fiskal, di mana ada 4 jenis dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama yaitu ekspansif, digunakan saat ekonomi melambat dengan cara meningkatkan belanja atau menurunkan pajak. Yang kedua yaitu kontraktif, digunakan saat inflasi tinggi dengan mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Yang ketiga, diskresioner, yaitu kebijakan aktif yang dirancang khusus untuk situasi tertentu. Dan yang keempat yaitu otomatis, seperti pajak progresif dan tunjangan pengangguran yang berjalan secara otomatis mengikuti siklus ekonomi. Materi yang kelima yaitu dampak kebijakan fiskal. Dampak kebijakan fiskal yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan mendorong investasi dan konsumsi. Yang kedua yaitu menurunkan inflasi melalui pengetatan anggaran. Yang ketiga, mengurangi pengangguran lewat penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui perpajakan dan subsidi. Namun jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa menyebabkan defisit anggaran dan peningkatan utang negara. Materi yang keenam yaitu tantangan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya yang pertama yaitu lambatnya proses politik dan birokrasi, yang mana ini membuat respon tidak selalu tepat waktu. Yang kedua, resiko utang publik yang membengkak jika pengeluaran melebihi kemampuan fiskal. Yang ketiga, korupsi dan efisiensi yang dapat menghambat efektivitas anggaran. Dan yang terakhir yaitu kesulitan menentukan prioritas di tengah keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini yaitu kebijakan fiskal adalah alat penting pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pajak dan belanja negara. Tujuannya mencakup stabilitas ekonomi, pertumbuhan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Meski efektif, pelaksanaannya mengalami tantangan seperti resiko defisit dan hambatan birokrasi. Pengelolaan yang bijak diperlukan agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan negara.